Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah malam yang lengang di Jakarta, Brigadir Joni sedang menjalankan tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Dengan wajah serius, ia berdiri di tepi jalan sambil mengawasi kendaraan yang melintas. Malam itu, operasi tilang sedang digelar. Dari kejauhan, sebuah motor sport melaju kencang. Lampu seinnya tidak dinyalakan saat berbelok. Melihat itu, Joni segera mengangkat tangannya, memberi tanda agar pengendara menepi. Motor berhenti perlahan. Pengendaranya memakai jaket kulit hitam, helm full face, dan celana jeans lusuh. Joni mendekat dengan langkah tegas. "Selamat malam, Pak. Bisa lihat SIM dan STNK-nya?" Tanyanya dengan nada resmi. Pria itu membuka helmnya. Wajahnya tampak tenang, matanya tajam. Ia mengeluarkan dompet, menyerahkan SIM dan STNK. Joni memeriksa dokumen itu dengan seksama. "Bapak tahu kalau tadi tidak menyalakan sein saat belok, itu bisa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain," kata Joni sambil mencatat sesuatu di buku tilangnya. Pria itu tersenyum tipis. "Oh, begitu ya, Pak. Maaf, saya tadi tidak sadar." Joni tetap bersikeras menilangnya. "Baik, saya akan buatkan surat tilang. Tolong tanda tangani di sini." Namun, tiba-tiba pria itu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan kartu berwarna merah dengan logo khas. Dengan tenang, ia berkata, "Saya Kapten Arman, Kopassus, sedang dalam misi penyamaran." Dunia seakan berhenti bagi Joni. Wajahnya langsung pucat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Apa? Kopassus?" Joni menelan ludah. Kapten Arman hanya mengangguk pelan. "Saya sedang menjalankan tugas. Tapi kalau mau ditilang, silakan. Saya hormati tugas Anda." Joni kebingungan. Otaknya berputar cepat. Jika ia tetap menilang, berarti ia berani menyentuh seorang Kopassus yang mungkin punya tugas rahasia. Tapi kalau membiarkan, bagaimana kalau atasan tahu dan menganggapnya lalai? Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Joni menghela napas panjang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merobek kertas tilang itu, memasukkannya ke sakunya, lalu memberi hormat. "Maaf, Kapten, saya hanya menjalankan tugas," katanya dengan suara lirih. Kapten Arman tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak Polisi. Justru saya salut Anda tetap tegakkan aturan tanpa pandang bulu." Joni merasa sedikit lega. Tapi sebelum Kapten Arman menyalakan motornya, ia menepuk bahu Joni dan berbisik, "Tapi ingat, jangan ceritakan ini ke siapapun." Joni hanya bisa mengangguk cepat. Malam itu, ia belajar satu hal. Nasibnya bisa berubah dalam sekejap, apalagi kalau berurusan dengan orang yang tak terduga. Setelah kejadian malam itu, Brigadir Joni tidak bisa tenang. Walau Kapten Arman sudah pergi tanpa masalah, ia tetap merasa gelisah. Kata-kata terakhir sang Kopassus, "Jangan ceritakan ini ke siapapun," terus terngiang di kepalanya. "Aduh, semoga ini nggak jadi masalah," gumamnya sambil menyalakan motor untuk pulang. Namun, ternyata nasib sialnya belum berakhir. Keesokan harinya, saat ia baru tiba di kantor polisi untuk apel pagi, seorang perwira tinggi datang dengan wajah serius. "Brigadir Joni, ikut saya ke ruangan." Joni menelan ludah. "Waduh, jangan-jangan soal kemarin," batinnya. Di dalam ruangan sudah ada 3 orang. Komandan Polres, seorang pria berpakaian sipil dengan aura menakutkan, dan Kapten Arman. "Brigadir Joni, saya dengar Anda menilang seorang anggota Kopassus yang sedang dalam tugas rahasia," tanya Komandan Polres dengan nada dingin. Joni langsung tegak, memberi hormat. "Siap, betul Pak. Tapi saya tidak tahu beliau anggota Kopassus saat itu." Kapten Arman tiba-tiba tersenyum.
Santai saja, Brigadir. Saya justru ingin berterima kasih. Anda tetap menjalankan tugas tanpa pandang bulu. Itu hal yang jarang ditemukan. Joni terkejut. Ia pikir akan mendapat hukuman, tapi justru dipuji. Namun, pria berpakaian sipil yang duduk di sebelah Kapten Arman menatapnya tajam. Tapi ada satu masalah, Joni. Bagaimana kalau penyamaran saya kemarin bocor gara-gara insiden ini? Joni langsung pucat. Saya tidak bilang ke siapapun, Pak. Bagus, karena kalau sampai bocor, bukan cuma Anda yang kena masalah. Bisa saja hidup Anda dalam bahaya, kata pria itu dengan nada rendah. Tapi cukup membuat bulu kuduk Joni berdiri. Joni mulai mengerti. Ini bukan sekadar urusan tilang biasa. Ini soal operasi rahasia yang bisa menyangkut keamanan negara. Kapten Arman kembali berbicara. Saya pastikan ini tidak akan jadi masalah selama Brigadir Joni tidak membicarakan kejadian itu lagi. Anggap saja tidak pernah terjadi. Joni mengangguk cepat. Siap, saya paham, Kapten. Komandan Polres menepuk pundaknya. Bagus, sekarang kembali bertugas. Joni keluar dari ruangan dengan napas lega. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Lain kali, ia harus lebih berhati-hati. Karena siapa sangka tilang sederhana bisa menyeretnya ke dalam urusan sebesar ini. Setelah pertemuan dengan Kapten Arman dan pria misterius itu, Brigadir Joni berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, meskipun ia sudah berjanji untuk melupakan kejadian malam itu, perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Malam itu, saat ia pulang dari tugas, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Jangan ikut campur. Tutup mulut kalau masih mau selamat. Joni merasakan bulu kuduknya meremang. Sial, ini pasti ada yang gak beres, pikirnya. Ia langsung mengingat peringatan pria berpakaian sipil di ruangan komandan tadi. Apa mungkin ini ada hubungannya? Keesokan harinya, di kantor polisi, Joni mencoba tetap tenang. Namun, saat ia sedang duduk di kantin, seorang pria berpakaian preman duduk di sebelahnya tanpa permisi. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Kau pasti Brigadir Joni, katanya sambil mengaduk kopinya dengan santai. Joni menegang. Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis. Bukan pertanyaan yang bagus. Yang jelas, ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang kau lakukan kemarin. Joni menelan ludah. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas? Pria itu terkekeh. Kau pikir menilang orang biasa dan menilang orang yang sedang dalam operasi rahasia itu hal yang sama? Joni mulai memahami bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Saya sudah janji tidak akan membicarakan apapun soal kejadian itu. Pria itu menatapnya tajam sebelum berbisik. Bagus. Tapi ingat, kalau kau melanggar janji itu, mungkin suatu hari kau akan mengalami kecelakaan. Mengerti? Joni merasakan tangannya mengepal tanpa sadar. Saya bukan orang yang mudah diancam. Pria itu tersenyum, lalu berdiri. Semoga begitu. Jaga dirimu, Brigadir. Begitu pria itu pergi, Joni menyandarkan punggungnya di kursi, menarik napas panjang. Sekarang, ia sadar bahwa dirinya telah terseret dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar tilang biasa. Dan yang lebih buruk, ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Sejak pertemuan dengan pria misterius di kantin, Brigadir Joni mulai merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia selalu merasa ada yang mengawasi. Setiap kali ia berangkat tugas atau pulang larut malam, ia melihat bayangan mencurigakan di kejauhan. Malam itu, saat ia dalam perjalanan pulang, perasaannya semakin tidak enak. Ia melihat sebuah mobil hitam di spion yang terus mengikutinya sejak 2 tikungan lalu. Joni mencoba menguji. Ia belok ke gang sempit yang jarang dilewati orang. Mobil itu tetap mengikuti. Sial, ini bukan kebetulan, gumamnya. Ia segera mempercepat laju motornya, mencoba melewati jalan-jalan kecil untuk menghindari pengejaran.
Tapi mobil itu tetap membuntuti, bahkan semakin mendekat. Saat ia melewati jalan sepi di dekat kawasan gudang tua, tiba-tiba suara klakson panjang terdengar dari belakang. Mobil itu melaju lebih cepat dan menabrak bagian belakang motornya. Brakak! Johnny terlempar dari motor. Tubuhnya menghantam aspal keras. Rasa perih menyebar di lengannya yang tergores. Dengan cepat, ia mencoba bangkit meski tubuhnya masih gemetar. Dari dalam mobil, dua pria berbadan besar turun. Wajah mereka dingin, penuh niat buruk. "Brigadir Johnny, kami sudah memperingatkan," kata salah satu pria sambil melangkah mendekat. Johnny tersenyum kecut. "Gimana sih? Saya udah janji nggak bakal bocorin apapun. Ngapain masih ngejar saya?" Pria yang satunya mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah benda mengilat yang membuat Johnny semakin waspada. "Maaf, tapi masalah ini lebih besar dari yang kau kira. Kami tidak bisa ambil risiko." Johnny tahu ia harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, ia merogoh saku seragamnya dan melemparkan sesuatu ke tanah. Sebuah tabung kecil yang langsung mengeluarkan asap tebal begitu pecah. "Sial, dia pakai gas kejut!" teriak salah satu pria sambil mundur. Dalam kepulan asap, Johnny langsung berlari ke arah gang sempit, memanfaatkan ingatannya tentang jalanan kota untuk menghilang di kegelapan. Dengan napas memburu, ia akhirnya berhasil masuk ke sebuah warung kecil dan berbaur dengan orang-orang yang masih nongkrong larut malam. Sambil berusaha mengatur napas, pikirannya berpacu. Ini bukan sekadar ancaman lagi. Mereka benar-benar ingin melenyapkan gua. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Kapten Arman. Dan ia harus menemukannya sebelum orang-orang misterius itu menemukannya lebih dulu.